Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan cucuran rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah manusia kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik, punya akhlak mulia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tentunya enggak henti-hentinya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaat yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz kita, Ustadz Warna, alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, panjang umur, berkah rezekinya. Juga Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Gani, dan juga beliau selalu sehat untuk dakwah. Mudah-mudahan apa yang diniatkannya terkabul, bisa mempunyai majelis tahfiz Quran yang besar ya. Dan juga untuk semuanya, Pak Ketua Yayasan serta Ketua Pengawas Yayasan, dan juga semuanya bapak-bapak, tidak mengurangi rasa takzim saya. Alhamdulillah kehadiran bapak-bapak, walaupun yang hadir sedikit. Tadi saya enggak menyimak kalau ada permintaan humas, katanya membahas masalah syukur ya. Namun sebelum saya menyampaikan, saya mohon doanya. Insya Allah besok pagi, harusnya malam ini Pak, nginep di rumah anak, karena besok pagi berangkat Insya Allah ke Madiun. Ini sudah direncanakan berapa bulan yang lalu. Ada undangan ini ya, untuk menerima pisan dan tausiah. Di sana kan ada pernikahan. Ya sebenarnya pinggangnya lagi sakit, tapi alhamdulillah menantu cuti sama anak ini nemenin sampai ke sana. Insya Allah acaranya itu Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadi di sana modelnya begitu Pak, kalau hajatan itu sampai 2 hari 2 malam. Kebetulan juga minta tolong dibantu Pak Ustadz, ya sebetulnya saya juga sebagai masih saudara ya, untuk karena ini lagi musim hujan. Nah ini ya PR gitu ya, ini bukan riak, tapi apa yang saya jalanin dan juga saya sampaikan ke, mungkin Pak Trisno pernah saya sampaikan, kalau mau hajatan saya ambil yang simple aja Pak gitu. Pakai ilmunya, belajar sana belajar sini, apa harus ada pakai nerang hujan, itu pakai banyak metodenya Pak, ada yang pakai alat begini. Kalau saya ambil yang simple itu ya alhamdulillah kita praktekkan sholat duha aja 12 rakaat paling tidak seminggu ya, syukur malam kita garap juga paling enggak sholat tahajud 2 rakaat, 8 rakaat tambah hajat ya, tambah witir yang 3, mohon ya, karena hujan apalagi lagi musim hujan itu luar biasa kan. Tapi kita yakin ya, contoh waktu reuni ya, mungkin bukan doa kita ustadznya aja, tapi kan kita menyampaikan waktu itu pas lagi rapat aja hujannya luar biasa, tapi
pas reuni luar biasa terang, berarti kan doa bapak-bapak itu kan. Cuma saya waktu itu ingat, tolong sholat duha. Nah kita juga waktu itu Ustadz Dani juga di musola, kita coba, kita nggak lalai dengan hiburan, dengan senang ketemu teman, tapi kita tetap berdoa. Nah ini ilmunya mudah sebenarnya Pak itu. Jadi kita nggak perlu belajar jauh-jauh gitu kan. Jadi kalau bapak-bapak mempunyai hajat, simple, sholat malam paling tidak 10 hari sebelum mulai itu mohon, atau sholat duhanya 12 rakaat. Ini juga alhamdulillah saya praktekkan waktu pernikahan anak saya di Batu Raden. Itu keluar dari hutan, hotel sudah hujan, sampai pisan saya bingung juga karena nikahnya di pernikahan kebun Pak. Batu Raden itu kayak puncak Bogor gitu. Cuma ada tanaman, jadi cuma dipasang, nggak ada tendanya karena pernikahan kebun. Ya sudah, kita praktekin sholat duha. Ini Allah yang hanya tahu gitu kan. Nanti kan timbulnya riya gitu kan. Tapi kan setiap doa beda-beda. Kembali kepada amal kita. Oh nanti saya amalin kok nggak dikabul Pak Ustadz. Coba introspeksi juga, mungkin ada yang kurang. Gitu Pak. Jadi saya mohon doanya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan saya juga nilai dakwah silaturahmi, ketemu guru-guru kita juga di sana. Kebetulan diminta untuk tausiah ya, dalam pernikahan karena pisannya katanya sekitar 400 orang yang hadir gitu kan. Nasihat untuk ini. Al-hadini ala kulli amali sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon juga mari kita baca sholawat. Mudah-mudahan sholawat itu juga ngirimin kami sekeluarga dan juga dalam perjalanan dan apa yang kami menjadi hajat. Kita baca Pak sholawat. Barang siapa membaca sholawat ini, Allah akan memberi lapang, memberi kenyamanan ya. Dan juga ada sholawat sa'adah, sholawat kebahagiaan. Nah, ini mari kita baca juga 3 kali aja Pak. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Allahumma rizqna rizqan azim wa rizqan wasi wal munafi wal mulatuni wal karamati wa salamati wa afati fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma in kana rizquna fi samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'rishu wa in kana fil bahri fa'dlidhu wa in kana baidan faqaridhu innaka ala kulli syai'in qadir. Terima kasih atas selawatnya. Baik bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin tadi permintaan umas mengenai syukur, namun juga sekarang ini kan sedang terjadi bencana, musibah. Tapi selain bersyukur, nah bagaimana kita supaya di saat ada musibah bencana itu bisa menolong kita. Nah itu tadi sudah dibahas. Tentunya kita kalau mencontoh Nabi,
bersyukur itu memang tidak hanya ucapan. Ternyata Nabi sholatnya itu kurang lebih 11 rakaat, Pak. Jadi ditanya, ya Aisyah, bagaimanakah sholatnya Rasulullah? Sholat Nabi kurang lebih 11 rakaat, 8 rakaat ditambah witir 3. Tapi jangan kamu tanya lamanya, berdirinya, rukunya, sujudnya, lamanya luar biasa, Pak. Sampai ada sahabat yang mengikuti sampai mundur gitu, karena cukup lama. Dibaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, cukup panjang. Tapi kita mungkin tadi atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada contoh yang terbaik untuk Nabi bagi kita. Tapi mencontohnya bagaimana? Mungkin kalau kita sholat lama nggak mungkin, tapi setidak-tidaknya 8 rakaat itu ya dibacanya dari Al-Hakumut Takasur, ya kan? Sampai kita ayat-ayat yang pendek, seperti kita sholat tarawih, Pak, 21 rakaat, 20 rakaat tambah witir 3, tapi bacanya surat-suratnya pendek gitu. Coba kalau kita panjang, tentunya juga banyak jamaah yang kabur gitu. Ternyata bersyukurnya Nabi ini dari Aisyah diriwayatkan, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat kakimu sampai bengkak? Ini sholat tahajud, Pak, di sepertiga malam. Jadi beliau tidurnya di awal jam 9, jam 10, bangun kurang lebih jam 2 sampai menjelang fajar. Luar biasa, ternyata doanya luar biasa itu di sepertiga malam. Rasulullah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak? Padahal dosamu yang lalu dan dosa akan datang sudah diampuni. Kesalahan yang lalu dan kesalahan yang akan datang akan diampuni. Apakah Nabi punya salah? Nabi itu Ummi Maktum seorang buta. Beliau seorang tinggalnya jauh. Dulu di masjid itu cukup jauh kan, Masjid Madinah sampai ke rumahnya Ummi Maktum. Nanya, ya Rasulullah, pada orang buta, Pak, bagaimana saya ini ada uzur, saya buta, apakah saya harus sholat berjamaah? Nabi diem. Akhirnya dipanggil lagi, hai Ummi Maktum, apa kau dengar azan? Dengar ya Rasulullah. Maka jalanlah ke masjid. Artinya orang buta ada bersungguh-sungguh untuk salat jamaah. Cuma di mazhab kita, Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunat muakkadah, sangat dianjurkan. Imam Ahmad bin Hambal, ya kan, itu wajib sholat berjamaah. Makanya mohon maaf nih, di kalangan kita di NU, khususnya masjid-masjid NU itu kalau sholat jamaahnya sepi, karena menganggap sholat di rumah nggak apa-apa gitu kan. Coba lihat di masjid-masjid Muhammadiyah, Salafi yang sekarang itu penuh, Pak, karena mereka menganggap wajib. Kalau Bapak pengen bukti, silahkan sholat di masjid sektor 5 dekat stan. Itu imamnya mohon maaf tidak melihat. Banyak yang ngajar di sana ustaz-ustaz dari Salafi gitu. Karena tadi kita kalah di situ, Pak. Sholat subuh cuma 1 baris, karena menganggap sholat di rumah nggak apa-apa gitu kan. Padahal sholat berjamaah nilainya 27 derajat. As-sholatu jamaah abdulu bi sholati fadzi bi sab'i bi asfari asri derajat. Berarti sholat berjamaah itu dibanding sholat sendiri perbandingan 27 derajat. As-sholatu jamaah abdulu bi sholati fadzi bi sab'i wa asri derajat. Perbandingan 27 derajat. Nabi ditanya, akhirnya jawabnya Nabi begini, afala aku nu'abdan syakuro, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jawaban Nabi bersyukur itu sholat, luar biasa kan. Kalau kita kan bersyukurnya, wah, alhamdulillah kalau dapat tip, alhamdulillah. Enggak dapat tip, wah ini mobil nggak ada rezekinya, ditendangin, diludahin. Kita ada teman kita begitu kan, yang mangkali hotel Sangrila, begitu rezekinya botos, mocil, diludahin, ya kenal Pak Slamet itu orangnya gitu. Itu sudah begitu, Mr. Moss namanya gitu.
Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu tadi tidak cukup mengucapkan tadi alhamdulillah, betul ya, itu kan sebagai bentuk memuji gitu. Syukron, terima kasih gitu. Tapi ada hadis Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia. La yashkurullah, tidak terima kasih kepada Allah. Contoh nih Pak, paguyuban kita, yayasan kita yang sakit, bahkan yang bukan aktif Pak, luar biasa nih kerjanya humas teman-teman yang ada rezeki, yang nggak mau ikut di paguyuban, yang nggak bayar 15.000, padahal 15.000 nih Pak, entah alasannya apa. Ternyata begitu meninggal, ya memang yang meninggal nggak minta gitu, tapi kepedulian teman-teman luar biasa, sampai terkumpul hampir 1 juta. Teman kita begitu kita kasih tahu, padahal waktu sehatnya gagah keker bawa mobil ekspedisi Pak, ya kan, gagah, Magelang rumahnya, tapi waktu sehat juga nggak mau ikut gitu. Begitu meninggal, alhamdulillah teman-teman kita ada yang peduli, dikumpulin list, terkumpul juga tuh hampir 1 juta lebih. Pak Slamet luar biasa jasa. Ini artinya kita terima kasih, tidak berterima kasih pada Allah. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Manusia itu siapa? Kalau kita terima kasih sama Nabi, wajar Islam bisa masuk ke Indonesia karena perjuangan Nabi. Lah kita ini yayasan namanya sosial, itu kan banyak kan masih kerja bakti Pak. Ya mudah-mudahan yang akan datang kita, yayasan kita ini kalau sudah ada izin dari Kementerian Sosial, ada bencana kayak terjadi Sumatera, kita bisa menggalang dana. Karena kita masih batas wilayah Tangerang Selatan, tapi juga jangan salah, nanti seingat kita kalau Tangerang Selatan ada warga yang kebanjiran, yang rumahnya kebakaran, kita bisa menggalang dana kalau warga itu tinggalnya di Tangerang Selatan gitu. Itu Pak, mengenai bersyukur ya kan. Jadi tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak terima kasih pada manusia. Ya kita bersyukur dengan anak perkumpulan itu, walaupun teman-teman awalnya nggak peduli, yang meninggal sudah selesai, mereka melihat Pak ruhnya itu, ya. Seperti orang meninggal itu seperti kayak di lautan yang kita dilempar ban, tenggelam, hidup, tidak gitu. Nah ini kan luar biasa. Makanya sebelum kita datangnya ujian, kita harus beramal soleh Pak. Ini ada kisah yang luar biasa nih, kita singkat aja, dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan, namanya tawasul. Tapi mohon maaf nih, tawasul yang dari Nabi gambarkan. Tawasul itu engkau menyambungkan dari amal soleh untuk menolong di saat kita kena musibah. Suatu contoh begini, kita terjadi musibah, gempa atau rumah runtuh, kaki kita kejepit 3 hari 3 malam, kira-kira apa yang kita berdoa? Atau di tengah tengah laut, kapal kita oleng tenggelam, apa yang kita paling mintanya pasti kepada Allah. Ternyata ini ada tawasul yang bagus, bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada wali, bukan minta kepada syekh. Dan ini kan jangan salah kaprah nih, tawasulnya ini tawasul amal soleh. Jadi ada kisah 3 orang lagi hujan lebat, ya kalau di kita kayak puting beliung dulu karena di gurun pasir, masuklah ke gua. Di dalam gua kejebak dari gunung jatuh batu, tertutup, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi singkat ceritanya, satu orang akhirnya berdoa, ya Allah, dulu saya ini akhirnya mengadu pada Allah, ya Allah, dulu saya beramal soleh, saya ikhlas. Dulu saya mempunyai orang tua, udah tua renta, saya punya istri, punya anak, dan orang tua saya sebelum bangun saya sudah siapin susu, saya peraskan susu dari kambing. Saya nggak ngasih pada anak saya, anak pembantu saya sebelum orang tua saya bangun. Itu saking baktinya sama orang tua. Kalau memang itu benar ya Allah, itu amal soleh, saya ikhlas semata Allah, mohon batu itu geserkan, geser Pak, baru sedikit. Tuh. Sekarang kalau bapak-bapak terjadi musibah kayak di Sumatera, terombang ambing tiba-tiba bapak naik ke pohon kelapa, apa yang bapak harapkan? Istri saya tolonglah,
Nggak bisa. Paling ya Allah. Tapi kalau kita nggak sholat, kalau kita sholat, ya Allah selama ini saya sholat ikhlas, tolonglah sebagai penyelamat. Ya Allah saya pernah sodako di yayasan, tolong jadi penyelamat gitu. Jadi amal soleh Pak. Dulu saya ngaji tiap sebulan sekali. Terus kalau kita hidupnya cuma dari pagi pulang malam nyari duit dan duit, apa yang kalau terjadi bencana? Jangan salah, ini Pulau Jawa ini Banten Pak, kalau terjadi gempa namanya yang dikatakan gunung di sini apa? Yang di Banten ini Krakatau itu kalau diperkirakan bisa 9 magnitudo, hancur semuanya. Ya mudah-mudahan kita nggak ngalamin. Karena dulu terjadi Pulau Sumatera dan Jawa itu menyatu, pisah itu dengan terjadinya gempa itu. Artinya ternyata ini yang pertama, amal soleh Pak. Jadi nggak minta kepada Nabi, nggak minta salah, kita nggak salah. Kita cuma kepada orang yang meninggal itu hanya mendoakan. Ini mohon maaf, ini kan perlu saya sampaikan karena kita dari Jawa itu rata-rata yang agama kejawen percaya. Bahkan keluarga saya, kakak saya ini berjogo di sana itu selalu masih minta. Contoh tadi menerang hujan itu minta. Yang punya air, yang menjaga air namanya Nabi Sulaiman, yang menjaga padi Dewi Sri, yang menjaga ini wah pakai yang, jadi mintanya kepada roh-roh itu semua. Dan yang menjaga istilahnya, ya itu kan namanya jin semua Pak, gitu kan. Bahkan orang meninggal itu yang hadir saat kita ziarah, hati-hati, di sana ada korin. Bukan ruh itu begitu meninggal diambil oleh Allah. Yang hadir itu adalah korin. Korin itu waktu kita lahir, kalau orang Jawa itu namanya kakak kawah di hari-hari, gitu loh. Nah itu kalau kita sajenin di hari lahir, kita puasai di hari lahir, itu mirip kayak kita, muncul, bahkan bisa membisikkan di kita jin. Nah itu artinya kita mintanya kepada Allah. Tadi amal soleh. Yang kedua, ada seorang dia apa namanya, jadi terus mempunyai anak buah, pembantu lah, budak gitu ya. Dia punya upah kambingnya itu, pembantunya itu punya upah kambing. Jadi kalau dulu tuh contoh kalau memelihara kambing satu, lahirlah anak kambing 2, jadi yang satu miliknya si pengembala. Ternyata pergi ditinggalkan begitu saja. Upahnya itu nggak diambil sekian puluh tahun, ternyata kambing itu sama bosnya, sama majikannya dipelihara, makin jadi banyak. Begitu datang itu tadi, pembantunya tadi, pengembala tadi, ya Tuan, tolong mana dulu upah saya yang anak kambing, silakan ini semua ambil. Ternyata bos itu luar biasa. Dia berdoa, ya Allah dulu saya ikhlas semata-mata saya melihara upahnya anak buah saya, pembantu saya, pengembala saya, sampai sekian banyak saya diambil, ikhlas saya tidak mengambil sedikit pun. Tolong kalau itu menjadi ikhlas semata-mata amal ibadah, bukalah batu itu, terbuka batu. Belum bisa keluar, baru orang ketiga Pak. Orang ketiganya ini seorang pemuda kaya, dia senang sama anak pamannya. Anak pamannya cantik, dia senang. Terus akhirnya diberilah uang 120 dinar. Kalau 1 dinar itu berapa juta sekarang? Kurang lebih hampir 2 juta tuh. 120 dinar. Kalau nggak salah 1 dinar itu kalau ukuran di kita kalau nggak salah 4 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta sekian, berarti 4 juta kali 100. Begitu dia, saya mau apa istilahnya itu berhubungan, jadi ibaratnya kayak beli lah gitu. Jadi begitu apa namanya ember gayung yang mau masuk, maksudnya paham nggak? Jadi sudah dibuka semua pakaiannya. Begitu seorang laki-laki itu udah mau memasukkan kelaminnya ke seorang wanita, wanitanya bilang, wahai saudaraku, janganlah engkau membuka kunci sebelum dihalalkan. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Akhirnya dia nggak jadi. Begitu disebut ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi sudah ibaratnya perempuan itu karena orang miskin,
Tadinya mau dibayar 120 dinar. Tapi karena ini wanita ini, tolonglah jangan kau membuka kunci, janganlah engkau menggauli saya, jangan kau menzinai saya sebelum kau halalkan, istilahnya. Akhirnya seorang pemuda itu saking takutnya pada Allah, dia pergi meninggalkan yang 120 dinar tadi. Akhirnya tidak, dia karena takut semata-mata karena Allah, ikhlas dia untuk seorang wanita itu. Ya Allah, dulu saya akan berbuat zina. Bayangin nih Pak, sudah dibuka, dia wanita yang cantik, yang disenangin. Kalau kita kuat nggak ini? Kalau Pak Trisno kuat ini? Saya yakin nggak kuat. Apalagi celananya sudah diturunkan gitu, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya kan? Luar biasa. Akhirnya ternyata batu itu geser, seret, baru bisa keluar Pak. Itu namanya kita bicara tadi dari amal soleh menjadi tawasul. Jangan salah, kita tawasul nanti ada masalah minta kepada wali, minta kepada nabi. Hati-hati. Yang pernah umroh Pak Warna boleh disaksikan. Umroh itu kita nggak boleh lama-lama. Cuma assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentaranya haram haji, haram Ali karena takut minta. Kita malah ke kuburan lama-lama minta. Kan lucu nih. Mbak kula ngriki anggen kula hajatan supaya lancar berkah selamat. Mugi-mugi mboten turun hujan. Wis salah kaprah. Kula ngriki saya lagi sakit, mohon disembuhkan. Lu mintanya kepada bapak kita ke kuburan. Orang tadi dikatakan Nabi orang meninggal itu seperti di lautan. Ya bayangin terombang-ambing. Tapi kalau amalnya soleh, sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, semuanya ibaratnya kayak seperti tidur di dalam pengantin baru. Diceritakan Ashabul Kahfi, Bapak baca di sana Ashabul Kahfi. Seorang pemuda dikisahkan 7 orang, 1 orangnya dikatakan anjingnya gitu kan. Ternyata begitu kejebak di gua, dikejar-kejar oleh pemimpin zalim, mau dibunuh, akhirnya dia tertidur. Begitu tertidur dibolak-balik oleh Allah. Begitu bangun, wah alhamdulillah nih tidur nikmat banget. Seorang pemuda beriman karena ini keimanan yang kuat, akhirnya mau dibunuh oleh pemimpinnya karena nggak boleh mengambil agama yang dia yakin. Ternyata anjingnya sudah menjadi tulang belulang. Begitu pemuda itu keluar, hati-hati, belilah makan dengan uang itu, uang koin itu. Ternyata begitu uang itu dibawa keluar mau dibelikan sudah nggak laku. Nilainya berapa? 309 tahun. Itulah kisah surat Tul Kahfi, Ashabul Kahfi. Bapak boleh baca di dalam tafsir ini. Jadi 309 tahun itu cuma bayangannya cuma 1 malam. Jadi alam barzah, alam penantian itu kurang lebih ya paling-paling kalau Bapak nanti kayak Nabi 1400 tahun beliau meninggal di alam seperti di Rodotul Jannah, taman daripada surga Pak. Tapi bagi orang yang zolim, yang gak sholat, yang ingkar, yang maksiat, ma'udzubillah, ya kan? Di sana 1 harinya di sana seperti 1000 tahun di dunia. Itu loh Pak. Yang masuk surga, tapi babak belur dulu gitu kan? Kan kita pengennya gak babak belur gitu. Nah inilah yang dijadikan senjata oleh orang-orang kiai, profesor, doktor, habis Quran, ustadz yang korupsi, yang koruptor karena mikirnya gampang nanti yang penting kan kata Nabi semua orang Islam masuk surga. Betul, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga semua, tapi kan disiksa dulu ya, iya kan? Begitu hartanya rakyat dikorupsi gitu ya, nggak apa-apa nanti kan semua masuk Islam, orang Islam yang penting enak banget gitu. Kita kepinginnya bebas gitu kan. Nah baik itu tadi gambaran bersyukur. Tadi kita teruskan. Ini surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kepadaku. Bagaimana bentuk ingat nih? Allah katanya ingatlah kepadaku. Zikir artinya ingat. Nek wong Jawa artinya eling. Tapi nek wong eling ora salat berarti kan cuma apa namanya? Ingat doang. Nah ini jangan dibalik. Zikir artinya menurut ini suruh ingat pada Allah. Fazkuruni azkur. Ingat ini artinya ingat dengan lisan.
Ingat dengan perbuatan, yang paling berat perbuatan, Pak. Jadi zikir bil hal, perbuatan. Ya tadi kalau kita perbuatan kita lihat wanita cantik sudah siap kita gauli, ya apalagi menjadi idaman kita ingat pada Allah, itu nggak boleh. Tapi ingatnya kan kalau cuma di musola di masjid gitu kan, fadzkuruni, ingat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hei orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Artinya sebanyak-banyaknya silahkan, mau 100, mau 1000, monggo. Tadi yang saya baca di awal tadi, sholawahan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd. Ini ternyata diamalkan seorang ustadz muda, diamalkannya berapa Pak? 4.466 kurang lebih. Luar biasa, beliau sekarang terkenal. Namanya, cuma kalau ada waktu sih pengen saya ke Markas Jawa Timur nih, Gus Ikdam. Umur baru 31, luar biasa Pak. Dulu nikah aja nggak punya apa-apa. Itu ijazah tadi yang dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, itu didawamkan. Kalau bisa 99 kita baca, ditutupnya dari Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd. Enggak sulit Pak, selesai sholat Bapak baca, habis sholat subuh Bapak baca. Tapi kita lihat 5 tahun, 10 tahun nanti kita lihat. Ini kan namanya perlombaan gitu kan, perlombaan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi, baik istighfar, sholawat, ya, itu membuka juga kemudahan kita, rezeki kita. Kalau pengen banyak rezeki juga mudah sebenarnya Pak. Istighfar, banyak istighfar. Istighfar. Fadzkuruni, ingat pada Allah dengan istighfar aja. Karena ternyata contoh banyak itu. Nabi Adam karena disuruh turun ke dunia, istighfarnya berapa? 300 tahun Pak. Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami telah berbuat zolim pada diri kami. Karena kenapa pakai Robbi zolamna, itu artinya nahnu, asal kata dari kami kan, bukan ana, saya. Jadi di situ menunjukkan Nabi Adam berdoa untuk bersama istrinya, dipisahkan dari Jabal Rahmat, akhirnya ditemukan di Jabal Rahmat. Menurut kisah itu Nabi Adam dan istrinya dipisahkan. 300 tahun tobat baru ditemukan dengan istrinya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa ilam takfir lana wa tarhamna, rahmati kami, innaka antal ghafurur rahim. Artinya kita suruh baca istighfar. Nah, istighfarnya Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya, ya kan? Meninggalkan kaumnya, akhirnya naik kapal, diundi. Ternyata Nabi Yunus diundi kena, karena kapal takut tenggelam, akhirnya dia harus diundi, harus jebur ke laut, ditelan ikan. Baca doanya cuma bukan ya Allah tolonglah saya, enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena sendiri, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, aku telah berbuat. Itu kita baca Pak, 100 kali boleh, berapa. Sekarang istighfar Nabi yang mana? Banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar Allahumma antar rabbi. Banyak. Yang paling pendek astaghfirullah, astagfirullah. Jadi semua nabi itu banyak ternyata yang dilakukan banyak istighfar. Ini mudah-mudahan, yang mudah-mudah membuka rezeki. Apa ada bukti Pak Ustadz? Kan Ustadz cuma ngomong doang gitu kan. Demi Allah, saya dari mulai pernah saya ceritakan, kenal juga Pak Trisno, Pak Almarhum Matari, semua kita coba ajak di majelis Talim Darul Iman. Saya dari tahun 97 Pak, gabung di majelis Talim Darul Iman. Dikasih ijazahnya istighfar 313 tiap malam. Tapi alhamdulillah Pak, beli rumah nggak ngeluarin duit sendiri Pak. Demi Allah, 96 dikasih 10 juta cek bisa beli rumah.
Berangkat haji ada yang berangkatin, berangkat umroh ada yang berangkatin Pak. Sekolah anak yang bayarin, terus mau apa kita? Istighfar. Tapi ngerjainnya di sepertiga malam. Fadzkuruni, ingatlah padaku. Azkurkum, maka aku akan ingat pada kalian. Tuh luar biasa Allah. Kalau kita ingat tengah malam, simpel Pak. Setelah kita nggak sanggup, dulu kita kerja di Bluebird, pulang jam 1, jam 2, langsung aja sholat. Oh sholat tahajud harus tidur, nggak ada. Imam Syafi'i dari mulai maghrib sampai subuh tidak tidur. Bagaimana? Ulama-ulama itu dianjurkan tidur itu takut subuhnya kesiangan, gitu loh Pak. Jadi kita pulang malam jam 1, sholatlah kita. Kalau udah sholat isya, sholat tahajud 2 rakaat, baca istighfar minimal 33, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca sholawat 33, baru doa. Sholatnya lillahi ta'ala, doanya tadi gitu loh Pak. Kita jangan dibalik, wah sholat karena pengen nyari rezeki, jangan. Sholatnya doa lillahi ta'ala, tapi di situ doanya. Azkurkum waskuruli. Nah ini bersyukurlah, bersyukurlah kepadaku. Tadi kan suruh terima kasih. Bentuk terima kasihnya Nabi itu sholat. Yang dihisab sholat Pak. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Pertama yang dihisab seorang hamba nanti waktu kita meninggal sholat. Fa in sholaha sholaha sairu amali. Apabila sholatnya baik, baik semuanya. Bagaimana caranya baik? Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Dari mulai wudhunya benar, membasuh tangannya sampai siku-siku, ya kan? Mengusap rambutnya, membasuh kakinya sampai mata kaki. Jangan cuma kaki giniin di keran, paling enggak dibasuh pakai tangan kita 3 kali minimal. 1 kali maksimal 3 kali sunnahnya. Baru kita sholat. Tomak ninahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Loh bagaimana kalau sholatnya di masjid-masjid NU kok 23 rakaat terawih? Apa ada dalilnya? Ada. Sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana engkau sholat malam? As-sholatul lail masna, sholatlah malam 2, nggak dibatasi. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat Pak sholat malam, bayangin itu 300 rakaat, sakitnya saja 150 rakaat sholat dan sholat. Waskuruli wala takfurun, dan jangan kamu ingkar. Nah ini ayatnya berkaitan lanjutannya dengan musibah nih. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu liman, bukan ini terusannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang beriman, jadikanlah penolong sabar dan sholat. Tuh, jadi penolong Pak. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah cinta pada orang sabar. Ini kaitannya dengan ujian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau mengatakan orang yang meninggal itu sabilillah itu amwat, mati itu, bal ahya walakin la tashurun. Dia itu sebenarnya dapat rezeki. Nah, ini kena mengenai terusnya, mengenai ujian. Walan nabluwannakum bisain minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Walan nabluwannakum bisain minal khawf. Pasti benar-benar aku akan menguji dengan sesuatu kepada kalian. Minal khawf, dengan rasa takut. Wal ju', dengan kelaparan. Kita lihat saudara-saudara kita kena bencana, ketakutan. Lah kita ini dengan angan puting beliung aja udah ketakutan loh Pak. Nggak takut gimana coba, mau pakai mobil mewah Lexus di Pondok Indah, pakai jas, pakai dasi, merasa wah aman gitu kan. Ternyata pohon tumbang, mati. Ada ayatnya juga dikatakan, andai kata kalian telah datang takdirnya diambil oleh Allah, andai kata kalian bersembunyi di benteng yang kokoh tinggi, tetap aja malaikat Israel, ini kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Tuh, luar biasa. Kita nggak bisa menghindar, makanya kita amal soleh tadi. Artinya wala nabluwannakum bisain minal khawf, dengan rasa takut, walju, kelaparan.
Kita lihat saudara-saudara kita kelaparan, wa naqsim minal amba, dengan kekurangan harta. Sekarang makanannya susah Pak gitu. Wal anfus, jiwa, kematian, coba berapa ribu yang meninggal. Wasamarat, dengan buah-buahan. Wabashiri sobirin, sampaikanlah berita ini kepada orang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang apabila mendapatkan musibah, apa artinya musibah? Itu cobaan bagi orang. Nah, kita hati-hati Pak. Saya terus terang juga di saat menjadi khotib hati-hati. Karena kalau kita sampaikan azab, nanti protes orang Aceh yang sholat, yang baik, ya kan? Jadi kita harus hati-hati cara menyampaikan. Artinya kita ada tempat. Jadi ada musibah, ada azab. Musibah itu bentuknya cobaan. Cobaan itu bisa konotasinya negatif, pada cobaan itu bisa baik, bisa buruk. Cobaannya contoh begini. Kita udah punya istri. Istri kita mungkin udah umur 40, 50 lah, udah menopause. Dicoba oleh Allah, ada wanita cantik yang lebih muda, siap menjadi istri kita. Siul-siul gitu kan. Terus gimana? Itu kan dicoba. Kira-kira ada ujian baik ini, kita berpikir mampu nggak? Pada syaratnya boleh kamu nikah 1, 2, 3, 4 kalau mampu memberi nafkah lahir dan batin. Kalau nggak mampu 1 saja. Surat An-Nisa itu kan. Ya kalau jangan dilabrak aja gitu kan. Surat An-Nisa ayat 2-nya. Apabila kamu mampu silahkan, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Penghasilan 5 juta, punya istri 2, keblangsang. Ditinggalin istri yang pertama atau istri kedua gitu kan. Kalau penghasilan 20 juta boleh istri 2, yang satu kasih 10 juta, satu 10 juta. Ustadz aja nggak berani, masa anak buah berani. Kita kaji begitu Pak ya. Artinya wabashiri sobirin, kita suruh sabar Pak. Nah, tapi ini hadiahnya luar biasa. Artinya kalau alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita suruh sabar. Nah, wabashiri sobirin, sabar. Terus di situ ayatnya dilanjutkan tuh. Dilanjutkan ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Dan mereka itu akan mendapatkan sholawat, keberkahan, keselamatan dan dari Tuhannya, dan beli rahmat. Ulaika humul muhtadun, inilah mereka mendapatkan petunjuk. Mungkin itu yang Al-Fakir sampaikan. Ini surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 154 ya. Bapak bisa lihat. Kalau Bapak perlu tadi, nggak perlu ijazah Pak. Kalau zikir istighfar nggak perlu ijazah, ya kan? Artinya ada dalilnya, Bapak bisa buka di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu kalau Bapak istighfar, janji Allah. Waktu Al-Fakir ngikut kajian nama Syekh Al-Badr di Istiqlal, dibahas mengenai rezeki. Jadi kalau orang banyak istighfar, bohong Pak, nggak punya rezeki. Bohong Pak, hidupnya susah. Cuma kan kita istighfarnya pelit banget, cuma 3 gitu kan. Di sholat banyak istighfar. Ternyata Allah gambarkan di surat Nuh ayat 10 sampai 12, itu Bapak bisa lihat. Fastaghfiru fa innahu ghafur. Artinya Nabi Nuh itu menyampaikan kepada kaumnya, beristighfarlah. Fastaghfiru fa innahu ghafurur rahim. Artinya Allah Maha Pengampun. Dan selanjutnya Allah akan menurunkan hujan, dan Allah akan memberi harta, Allah akan memberi anak. Kita nggak punya anak, istighfar. Nggak punya harta, baca istighfar. Nggak punya istri, istighfar. Tapi kalau nambah istri lagi, istighfar juga gitu kan ya. Pak, rezekinya kan nambah gitu kan. Kan lebih nambah boleh aja, nggak apa-apa, orang Islam membolehkan gitu. Ya. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan nanti kepada Ustadz Dani silahkan. Kepada saya. Oh, udah malam langsung Pak. Warna aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.